Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Kali ini kita akan mengulas pernyataan Yai Idrus Romli mengenai Bani Ba'alwi. Kalau Anda mau melihat satu ilmu atau satu ulama begitu ya, yang mana perkataannya itu selalu ada landasannya. Itu bahan kitabnya banyak, kemudian beliau itu berkata sesuai dengan apa yang didapatkan di dalam kitab tanpa modifikasi sama sekali. Beliau salah satu orangnya, yaitu Yai Idrus Romli, yang kalau dikatakan beliau itu adalah singa aswaja, saya rasa itu tidak berlebihan begitu. Itu majaz ya, meskipun rambutnya pendek. Kalau singa itu kan rambutnya panjang ya. Nah, beliau itu Yai Idrus Romli pernah menyesatkan Wahidiyah itu, karena ini saking objektifnya beliau begitu ya. Jadi beliau itu membaca magazine, majalah. Beliau itu membaca majalah, dan di dalam majalah itu didapati banyak sekali permasalahan tentang Wahidiyah ini. Akhirnya beliau menyesatkan. Nah, ini saya tidak setuju dengan beliau, karena saya itu memang masuk ke dalamnya kalau beliau melihat dari majalah. Cuman sebagai pertimbangan yang objektif, itu objektif sekali begitu. Siapa Yai Idrus Romli itu, yaitu yang beliau dapatkan, yaitu yang beliau hukumi. Nah, kalaupun nanti memang itu bukan posisinya Wahidiyah, berarti tetap perkataan itu tetap salah begitu. Itu seperti itu ya, beliau luar biasa. Kalau saya rasa sebagai satpamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cocok beliau itu ya, karena memang setiap fan ilmu itu kalau saya mengistilahkannya begitu, harus ada satpamnya, harus ada penjaganya. Cuman kalau jadi bahasa satpam jadi jelek begitu. Cuma kalau bahasa itunya kan bagus, hafiz begitu ya, penjaga. Nah, bagaimana beliau itu membaca polemik ini? Ini videonya memang sudah lama dan saya sudah pernah melihatnya, cuman saya sudah lupa lagi. Nah, ini akan kita reaksi bersama begitu ya. Kita akan lihat. Oke, saya maaf mau nanya nih. Ini saya ada sambungnya dengan pertanyaan teman saya tadi mengenai kelompok yang suka membinahkan itu ya. Ini tapi ada kaitannya dengan tesisnya Imaduddin itu Kiai, yang menyerang Dzurriyyat Nasab Ba'alawi itu. Ini saya lihat di medsos ini Kiai, mereka ini kelompok ini Wahabi, dia menyerang para habaib, utamanya Habib Rizik yang diserang itu. Ini saya pikir ini apakah tesinya Imaduddin itu memang targetnya Habib Rizik gitu. Ini di mana-mana gitu dia. Di medsos banyak sekali di viral gitu. Dia mendukung tesisnya Imaduddin tapi menyerang para habaib, terutama Habib Rizik. Yang lebih ini lagi, ini dia sampai ketika Habib Umar Al-Hafidh itu dari Yaman datang ke Masjid Istiqlal, di mana Habib Umar itu kan diberi kesempatan untuk jadi imam Masjid Istiqlal. Dia pertama menyebutnya bahwa bacanya Habib Umar tidak bagus, tidak baik. Saya pikir kalau masalah itu nggak apa-apa ya, memang tidak bagus. Tapi dia malah menyerangnya bahwa bacanya kacau karena baca Habib Umar. Dia kan ulama internasional sampai dibilang begitu Pak Habib. Ini gimana ceritanya gitu? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini konteksnya begitu ya. Jadi apakah nasab isu ini hanya untuk menyerang Habib Rizik saja atau memang murni ilmiah atau bagaimana? Nah, sebetulnya ini kalau kita kasih kesimpulan besar dulu begitu ya. Kalau keluarnya bukan dari Islam, apalagi bukan dari, katakanlah bukan dari Aswaja begitu, bukan dari NU, ini agak bisa dimaklumi. Tapi keluarnya dari Imad, ini kalau orang itu tidak membaca ini adalah strategi memecah belah begitu. Ini tidak memiliki daya nalar ya. Bagi saya itu. Masalah
tesisnya Imaduddin itu gak ada tesis. Tuh nggak ada tesis tuh, dengerin tuh. Kalau ada tesis dia mesti berani ketemu. Ternyata dia kan kabur terus. Nah, betul itu ya. Kalau tesis itu harus berani dipertanggungjawabkan. Apalagi ini menyerang suatu klan yang mana masih ada di situ klannya, yang mana mereka itu memiliki catatan yang lengkap. Kenapa tidak mempertanggungjawabkan gitu? Datang. Al-Kaburi, Imad Al-Kaburi. Terkenal itu ya. Tesis gak ada. Dan nasabnya Sadah Ba'alawi itu sahih. Itu berdasarkan ijma ulama. Nah, sebentar. Ini sahih berdasarkan ijma ulama. Itu saya sudah membuat videonya. Bagi yang tidak tahu apa itu ijma, kemudian kenapa bisa dikatakan bahwa nasabnya Bani Ba'alwi itu sahih menurut ijma'nya ulama, dan bagaimana hukumnya menentang ijma ulama, itu sudah saya bahas. Itu adalah video pertama saya di dalam membahas Bani Ba'alwi, video long saya pertama kalinya. Itu lumayan, yang nonton ada 10 ribuan lebih. Buat yang tidak paham, lihat ke situ ya. Dan Wali Songo itu juga Ba'alawi. Nah. Ba'alawi itu udah dua, ada Sayyid, ada Habib. Nah, sebentar, itu Wali Songo juga Ba'alwi, dan ini kan ramai juga begitu ya di media sosial. Yai Idrus Romli mengatakan demikian, di belakangnya pasti ada hujahnya. Ini kan cuman berhubungan dengan apa ya, dengan riwayat sebetulnya, dan riwayat itu mudah sekali dicarikan nukilannya, dan mudah sekali itu dalam pengertian untuk orang yang terbiasa begitu ya. Dan Yai Idrus Romli itu beliau itu mengatakan perkara seyakin ini apabila beliau tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, dulu yang datang berdakwah ke sini itu rumpun Ba'alawi. Jadi pada abad ke-6 Hijriah ada konflik di Yaman. Negeri Yaman diserbu oleh Ayyubiyin. Oleh Ayyubiyin ini anak cucunya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya banyak meninggal, sampai Sadah itu Sayyid Ba'alawi yang habis. Sejak itu yang musnah itu 2 marga. Marga Bani Jadid, kan Sayyid Alawi bin Ubaidillah itu anaknya kan ada 3 kan. Sayyid Alawi bin Ubaidillah. Kan ada Basri, ada Jadid. Basri sama Jadid ini, terus Alawi. Yang Bani Basri, Bani Jadid itu musnah karena terbunuh semua. Kecuali seorang perempuan yang meninggal terakhir abad ke-7. Musnah waktu itu. Akhirnya banyak orang-orang Tarim Hadramut lari, termasuk yang lari Sayyid Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Shahib Mirbat, lari ke India, hijrah ke India. Kemudian lalu di India punya anak namanya, karena orangnya bagus ya, orangnya bagus dihormati, punya anak namanya Sayyid Abdullah Al-Madkhan. Lalu Abdullah ini punya anak lagi Ahmad Shah Jalal. Ahmad Shah Jalal ini punya anak lagi Jamaluddin Al-Husain. Nah, Jamaluddin Al-Husain ini yang menjadi datuknya Wali Songo. Karena para dai ulama di Indonesia, di Nusantara rata-rata cucunya Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Nah, sebentar, ini apa-apa yang dikatakan oleh Yai Idrus Romli ini belum pernah dirod sama sekali, kecuali oleh kelompoknya Imad. Versi ini kita katakanlah begitu ya, versi yang dikatakan oleh Yai Idrus Romli ini sudah versinya ratusan tahun yang diterima oleh para ulama. Tiba-tiba datang orang-orang kurang ajar yang tidak memiliki daya nalar yang kritis, yang dekat dengan oligarki, yang mereka itu di mana ada duit di situ mereka ngumpul, di mana ada rame-rame di situ mereka kumpul. Tiba-tiba menyerang bukan karya ya, kita sebutkanlah fakta ilmiah seperti ini. Kok bisa sampai orang itu tertipu sama Imad itu? Beliau ini yang datang ke Campa menikah, kemudian sama anak cucunya berdakwah ke Aceh, lalu anak cucunya disebar, lalu beliau juga melanjutkan dakwahnya dan meninggal di Wajo di Sulawesi. Itu Ba'alawi itu. Lalu kemudian pada abad ke berapa ya, beberapa ratus tahun kemudian kalangan habaib ke sini. Yang pertama kali datang itu dari klan Basyaiban, kemudian habib-habib yang lain ke sini. Itu nasabnya sahih.
dan nggak ada yang namanya tesis. Mengapa terjadi seperti itu? Akhir zaman ini dosa besar semakin bermunculan, termasuk membatalkan nasab. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Ithnani finnas fihima kufrun." Dua perkara pada manusia, dua perkara ini mengandung kekufuran. Apa? At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Mencela nasab itu membatal-batalkan nasab. Memang sudah ada. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti terjadi. Nah, ini dulu ya. Jadi kalau misalkan kita ini memiliki sedikit saja pengetahuan mengenai ilmu kalam, mengenai ilmu akidah, yang mana ilmu akidah itu saya sering mengatakan itu adalah ilmu usul, yang mana tanpanya kita ini tidak akan memiliki agama, kita akan melihat memang fitnah ini menuju ke sana begitu. Meskipun nanti di dalam kufur ini maksudkan di sini, apakah itu kufurnya yang mengeluarkan dari agama atau tidak, itu hal lain. Cuman apabila seseorang ini sudah menghalalkan mencela nasab itu halal begitu, mengiktikodi bahwa mencela nasab itu halal, itu sudah keluar dari agama. Nah, ini sebetulnya permasalahannya itu tidak berhenti pada apakah Ba'alwi ini cucu Nabi atau bukan. Itu tidak berhenti di situ permasalahannya. Permasalahannya ini banyak sekali. Makanya orang-orang awam itu diam. Orang yang nggak ngaji itu diam, jangan ngomongin masalah agama. Nah, si Imad ini dia keliling-keliling begitu ya, seluruh Indonesia mungkin keliling-kelilingnya itu ngomongin hal ini, ngomongin hal nasab, yang mana dia itu hanya mengambil versi dia saja. Jadi coba nih, versi selain Imad itu versi siapa yang dia itu katakanlah mencari ya atau memiliki argumen selain argumen punyanya si Imad. Ini siapa yang punya? Nggak ada begitu. Tidak ada. Memang tukang fitnah dia itu, ahli fitnahnya sudah dia. Dan bukan hanya menjadikan orang-orang awam itu tidak mempercayai Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW, itu mah permukaannya begitu. Kalau dilihat dari fenomena gunung es itu mah cuma permukaannya doang. Kalau kita lihat ke dalamnya, ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama, dan itu yang rugi siapa? Ya yang rugi kan orang-orang yang nggak ngaji juga. Ya terserah aja, kita mah cuman kewajiban kita mah menyampaikan. Kamu kalau mau bener, kalau mau tahu kenyataan, tidak mau terombang-ambing oleh fitnah, dengarkan penjelasan ini begitu. Adapun kalau kamu misalkan masih ya Imad the best, terserah kamu. Lah neraka kamu sendiri kok yang masuk begitu. Kalau kamu nanti misalkan di yaumil qiyamah, karena banyak permasalahannya di situ, bukan hanya menggugurkan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, banyak itu bisa kita list satu-satu dosanya para pembatal nasab begitu ya. Karena itu kan bukan hanya satu. Misalkan seseorang itu kalau dia taruhlah misalkan mau mencuri barang, itu dosanya nanti tidak berhenti hanya di dalam mencuri. Sebetulnya itu banyak sekali. Misalkan masuk rumah tanpa izin, kemudian menyederai hati orang lain dan lain sebagainya, itu akan banyak lawazimnya. Nah, ini kalau lawazim dari membatalkan nasab ini bisa terjadi kepada kekufuran. Ini bahaya. Kalau kamu memang mau bahasanya itu mempertaruhkan keimanan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, silahkan iman-iman kamu begitu. Ya contohnya ini. Dan sekarang kelompoknya ini yang dibatalkan bukan cuma nasabnya Habib, nasabnya orang Jawa dibatalkan semua. Betul ini. Sama ini. Mengapa kelompok ini sudah berani ngomong bahwa penduduk Jawa itu bukan anak cucu Nabi Adam? Nah betul, ini sudah menjadi konsekuensi dari teori memakai DNA untuk menentukan nasab. Karena di sana nanti akan ada percanggahan ya, akan ada mutasi, akan terjadi mutasi gen yang menjadikan satu spesies tertentu. Jadi manusia itu menikah dengan manusia purba, dan kalau konsisten di dalam pola pikir tatkala ini diterima, itu pun harus diterima. Jadi lawazimnya itu ya demikian, ya akan menyebutkan bahwa kita itu bukan anak cucunya Nabi Adam. Itu nanti sudah ada tuh si KDM ya, si Deddy Mulyadi tuh udah dijadiin titisan Siliwangi. Tolol. Anak cucunya siapa? Manusia sebelum Nabi Adam. Ini kan batalkan nasab kan? Ya, betul. Sudah itu. Ada yang ngomong begitu. Kelompok ini sudah batal semua. Nah, kalau bukan anak cucunya Nabi Adam dari mana?
Nggak bisa. Nah itu nanti masalahnya kalau misalkan apa itu diterima begitu ya, bukan anak cucu Nabi Adam itu diterima, itu sudah bertentangan dengan zahirnya Al-Quran. Sudah bertentangan dengan zahirnya Al-Quran, dan itu sudah keluar dari agama. Ini kalau saya itu kan bilang dari kemarin ya, sedikit-sedikit keluar dari agama, sedikit-sedikit keluar dari agama. Ya memang apa ya, setidaknya ilmu yang kita dapatkan dari fatwanya para ulama memang demikian adanya. Dan kamu tidak tahu masalah ini akan melazimkan ke sana karena kamu ngajinya kurang begitu. Bukan karena itu tidak demikian. Malah sok-sokan ngobrol merasa benar sendiri. Ya gimana sih, ilmunya ada begitu. Bisa kawin saudara kalau bukan jenis, kalau beda jenis. Sebenarnya yang sama-sama punya kemaluan kan monyet kan punya ya. Artinya mirip-mirip lah dengan manusia kan. Monyet, kemudian orangutan. Tapi gimana kalau kawin dengan monyet sama orangutan? Kan nggak bisa. Ya harus misil. Nggak bisa samara. Fusion. Nggak bisa sakinah mawaddah. Karena sakinah mawaddah itu kalau satu jenis kan yang bisa mawaddah. Kita ini orang Arab, kita dapat orang Arab oke, dapat orang Cina oke, dapat orang Eropa oke, orang mana? Ya, mengapa? sama-sama Satu jenis memang sama-sama. Ya itulah ya. Jadi apa yang sebetulnya tadi permasalahan ini, saya rasa ya ini buzzernya banyak, yang meramaikannya banyak, yang ikut nimbrung banyak, dan yang menjadi sasaran untuk diruntuhkan juga banyak. Dan apabila kamu tidak bisa melihat hal itu, malah menjadi bagian dari situ, ya selamat menikmati begitu kehidupan yang penuh dengan kebodohan. Ini kasihan sekali. Nah, ala kulli halin, Yai Idrus Romli ini, yang dari apa yang saya lihat, beliau juga termasuk salah satu ulama yang bisa diikuti begitu ya. Karena perkataannya itu, beliau, saya tidak pernah mendapatkan perkataannya itu nyeleneh, menyeleweng. Nanti di dalam masalah Gus Baha misalkan, tatkala membahas tentang ruh itu tidak makhluk, ya Idrus Romli itu dengan jelas mengatakan, ya ruh itu makhluk. Begitu. Nah Gus Baha itu kadang-kadang suka ada nyelewengnya. Kalau ya Idrus Romli, saya tidak pernah menemukan. Jadi kalau misalkan ada yang menemukan, yang bisa komentari, tolong lihat, sertakan komentarnya di bawah dan linknya begitu ya, supaya kita bisa melihat semua. Nah demikian, mudah-mudahan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala kiai-kiai yang jujur, yang amanah seperti Yai Idrus Romli ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.